Di Amerika itu sekitar 17%. Jadi kalau kita lihat warga Surabaya itu 3 juta, dan komposisi laki-laki perempuannya hampir seimbang 50-50, 1,5 juta, berarti 17%-nya dari 1,5 juta mengalami. Anak yang spesial tadi itu anak non-tipikal ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya anak berkebutuhan khusus itu hanya diperhatikan terkait masalah yang terjadi. Kalau autisnya, kalau hiperaktifnya. Lupa ada bagian yang juga perlu diperhatikan itu. Dia sebelum hamil kita sudah ada coaching kliniknya juga. Saat mereka menikah, hamil, kita juga mengurusi ibunya, kehamilannya dengan dokter obgyn. Apabila ada kelainan juga dengan dokternya. Setelah itu melahirkan, kita bantu melahirkan di sini. Begitu bayi lahir gimana? Oke, Berdos. Hai. Kita kembali lagi di Merspace. Selamat pagi, malam, siang, selamat sore. oh iya. Selamat tidur aja. Idul Fitri dulu. Apa? Kan ada suaranya kan? Enggak tahu tak dulu. Iya. Belum ditodong udah Ini ini. mentang-mentang dulu awal-awal sering muncul gitu. Sebagai Oh, di sini sekarang dong. jadi sekarang jadi narasumber kita. Berarti rasain lo ya. Lagi. apa ya, Mbak ya? Oke, hari ini kita tamu kita ada dua. Ada dua. Oke, ada dua. Ada dua, dan ini adalah pentolan. Nah. Benar sih. Ya. Oke, kita langsung aja, di Mbak. RS ntar dulu. Di RS Kendang Sari Surabaya dengan saya Dina hari ini dan Kayak dengan Angga. Oke, Iya. kita hari ini ada dua tamu ya, spesial banget ya. Mungkin langsung aja deh kita akan berbicara tentang Entar dulu. Erisa Kendang Sari Mer. Kita harus hormat begini atau bagaimana? Enggak ya? Nanti Udah lebaran, belum? kan? Suka kan ya, gini. Iya. Hari raya udah sungkem belum? Bersuara lagi. Oke, langsung aja ini. Oke, dengan Dr. Dimas. Dr. Dimas Panji Condro, Direktur RSCA Kendang Sari Mer. Harus ketawa, harus. Terserah lah, Dok. Ya, oke. Hai, Dok. Selamat datang. Saya tamu apa tuan rumah? Pertanyaannya kan gitu kan? Asik ini. Soalnya Kalau di gimana Merspace saya jawab? tamu dong. Oh, Iya, kalau di Mas. Merspace blog. Tapi iya. ini Merspace Tapi ada di Merspace mana? iya. Ada di Mer. Nah, Ya, gimana berarti, Mbak? jadi Dok, ya saya tamu apa ini? ikutan dong saja lah, Dok. Ikutan dong saja, Dok. Sebenarnya gini sih, Dok. Loh, Ini saya- hari ada apa yang lagi nih? iya, ini Oh, dia. ini saya ntar dulu belum dikenalkan, Pak. Ntar dulu. Terima kasih. Jadi selain ada Dr. Dimas, direktur kesayangan kita, Kita ada yang kepala milenial divisi banget. pelayanan medis. Ya, Saya kan juga nggak. Dokter Riki. Dr. Ricky Fuji Abadi. Terima kasih Iya, Ada terima kasih undangannya dokter hari ini. Iya. Hai, Dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ikut Merspace. Oh gitu, sekarang bilang gitu ya. Iya, makanya. Emang dasar. Kayaknya perlu dijebak lagi. Boleh, Dok. Dok, terima kasih loh, Dok. Inut langsung catat. Langsung berikutnya. Catat ya, Dek. Aduh, Terima catat. kasih ya, Dok, dukungannya. Seneng banget jebak-menjebak. Dr. Dimas apa kabar? Sehat kan dari tadi pagi kita udah bareng. Oh iya. Dok, jangan dibocorin. Dari tadi pagi kita udah bareng soalnya ada banyak kegiatan. Iya, hari ini. kita Iya, ya demi RSCA Kendang Sari Mar ya, Dok. Ya? Iyalah, keren. Kita keren. Terima Dengan- kasih, Dokter. Dengan orang-orang yang milenial. Sudah mau menjadi narasumber Merspace. Oh, iya. Itu dia, Hari Bang. yang Ini dinanti-nantikan memang. saya punya ide, tapi saya baru kali ini ke ruangan ini. Gimana rasanya, Dok? Di sini, duduk di sini di kursi Enak panas sih. nih. Enak tapi silau. Silau terus diketawain Mbak Lantika di sana. Jadi Silau, jadi Dek. senang ketawa ya. Dok, ketawa aja nggak apa-apa. Gak apa, udah ketawa ini. Udah ketawa. Itu apa lagi? Jadi bingung saya ini. Iya. Santai aja. Udah santai nih tuh duduknya tuh. Ya, duduknya Dok, santai. kan seperti konsepnya tadi kan Iya. dokter bilang bahwa yang buat konsepnya nih, salah satu pembuat konsepnya Iya. lah kita Salah satu ide. santai ya, Dok ya, sersan Iya, ibaratnya serius tapi pengen. santai kan seperti itu. Dok, sekarang kita masuk ke pertanyaan ini. RSCA Kendang Sari Mer kalau dilihat kan sekarang akhir-akhir ini atau dalam 1 tahun atau 1,5 tahunan ini kan mulai berbenah kita menuju sampai di depan itu sampai ada apa ibaratnya Banyak berbenah. banyak berbenah dan ada sudah memberikan sebagai uroginologi center dan Child Growth Center. Cek, kamu orang mana sih kok nggak hafal banget? Iya, makanya aku juga bingung juga ini. Grogi, gimana grogi aku? Meraba-raba sambil mikir kayaknya, Dok. Grogi gitu. Untuk kali ini grogi aku. Ada. Itu, Dok. Sebenarnya tuh kenapa tiba-tiba kita ada ide memilih seperti itu, Dok? Ide perbaikannya kenapa gitu kali ya. Jadi pertama sih awalnya sekali saya masuk di sini 2022, yang saya lakukan pertama kali dengan Mbak Dina juga sebagai kepala pemasaran waktu itu ya. Sekarang sebagai host.
itu pengen tahu sebenarnya siapa sih customer kita tuh siapa gitu. Cuman kita pengen tahu customer kita tuh siapa, perilakunya gimana gitu. Dan dari situ, dari hasil survei itu ternyata para customer ini orang milenial sama usianya dengan kita yang berempat loh, ada Dok. di sini gitu ya. Milenial, makasih loh. Iya memang ini milenial. Udah dong, stop dong. calon milenial ya. Sudah milenial, mancing. Walaupun Senang bukan kalau milenial gini. banget, ya akhir-akhir milenial tapi Millennial offset, Dok. milenial offside kan. Coba gitu. Jadi akhirnya kita mikir udah milenial tuh perilakunya apa ya, paling simpel aja. Milenial tuh kan banyak maunya. Jadi semua yang dimauin itu kita coba untuk penuhin. Terus milenial tuh pengennya banyak kemudahannya, pengen cepet, pengen Instan. praktis, pengen instan. Ya udah itu aja yang kita jawab. Jadi sebenarnya yang kita lakukan saat ini tuh sebenarnya bukan ide saya juga, cuman hanya menjawab apa yang diminta customer atau marketnya RC Amer ini yang khususnya para milenial itu kan hampir 95% kayaknya market kita itu di usia milenial antara kelahiran 80 sampai 95. Tapi karena dari data yang seringkali datang ke sini, pasien-pasien kita adalah milenial dan itu yang membuat rumah itu salah satu dokter untuk membuat center seperti itu, Dok ya. Iya, kalau yang terkait dengan senternya itu ada beberapa alasan sih ya. Pertama kalau yang terkait uroginnya dulu. Urogin itu kan salah satu subspesialistik dari obstetri and gynecology. Jadi kalau kita biasanya tahunya tuh dokter SPOG gitu kan. Salah satu subnya lagi itu ada namanya uroginekologi. Kenapa kita ambil itu? Yang pertama sekali adalah urogin itu menangani apa saja kan gitu ya. Itu yang pertama ada gangguan disfungsi seksual. Yang terbanyak adalah vaginismus. Nah, ini kerapetan. Vaginismus tuh mohon maaf ya. Bagian vaginanya. Itu dialami perempuan apa laki, di Dok? wanita. Wanita. Nah, vagina itu cuma perempuan. Ya, vagina itu perempuan ya. Itu kerapetan gitu ya. Dan itu akhirnya mengganggu seksual intercourse atau hubungan seksual laki-laki dan perempuannya terhambat karena terlalu spasme atau terlalu rapatnya vagina tadi. Dampaknya bisa macam-macam ya. Mungkin pada saat hubungan seksual itu kalau suami istri menjadi tidak nyaman, menjadi trauma buat si perempuannya, dan dampak yang jangka panjangnya malah juga mengganggu terkait keberhasilannya untuk melakukan pembuahan. Karena nggak jadi hubungan seksual yang ideal, yang standarnya seperti apa. Dan itu angkanya sendiri di Indonesia sih nggak ada, cuman di Amerika itu sekitar 17%. Jadi kalau kita lihat warga Surabaya itu 3 juta dan komposisi laki-laki perempuannya hampir seimbang 50-50, 1,5 juta, berarti 17%-nya dari 1,5 juta mengalami vaginismus, gangguan dalam hubungan seksualnya. Itu asumsi berarti, Dok ya? Maksudnya? Kan tadi data itu kan Data itu ada di Amerika, Nah, makanya Indonesia dari ini Di Amerika. masih kurang. Jadi kurang lebih seperti itu Seperti kalau itu, misalnya di kita ambil Indonesia. 17% di Amerika, kita adopsi untuk jumlah warga Surabaya. Artinya sebenarnya banyak yang mengalami masalah vaginismus. Yang lainnya juga adalah mengalami inkontinensia urin, nggak bisa nahan buang air kecil. Itu juga ternyata insidensnya atau prevalensinya cukup tinggi. Dan di Surabaya yang fokusnya menangani itu hanya ada rumah sakit pendidikan. Dan rumah sakit yang lainnya belum ada yang arahnya ke sana. Akhirnya kita berpikir kenapa kita nggak menjadi yang pertama dan satu-satunya di Surabaya selain yang rumah sakit pendidikan tadi yang juga menangani gangguan-gangguan di uroginekologi. Itu untuk yang urogin. Kalau yang untuk tumbuh kembang, simpelnya angka stunting kita kalau nggak salah itu 20% nasional. Padahal tingkat kemiskinan itu cuma sekitar 5-6%. Artinya apa? Artinya yang stunting ini yang nggak gagal tumbuh pada anak-anak itu, yang 5% mungkin karena ketidakmampuannya membeli makanan yang standar proteinnya bagus, tapi 15% sisanya bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak tahu. Jadi makanya kita harus ngambil peran di situ. Dalam skop kecilnya adalah untuk warga Surabaya, dalam skop luasnya untuk nasional, supaya stuntingnya bisa kita bantu atasi. Jadi kita kasih layanan tumbuh kembang yang komprehensif, jadi nggak cuman tumbuhnya aja. Kalau tumbuh kan fisiknya, mungkin tuh kaitannya dengan dokter dan gizi. Tapi perkembangannya, psikologinya juga kita kasih. Ada terapi untuk perilakunya, ada hidroterapinya dan lain-lain sebagainya. Lengkap ya. Kita lengkapi. Tadi yang dibahas juga sebelum acara ini tadi di balik layar dengan Dokter Iki itu tentang baby gym. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan kan untuk yang sudah mengalami gangguan tumbuh kembang. Sedangkan yang baby gym ini untuk yang bayi-bayi sehat itu harus distimulus supaya tumbuh kembangnya tidak bermasalah. Nah, kita sediakan juga ada di RSAMR walaupun itu masih dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Jadi tunggu tanggal main. Oke, nantikan lagi kita launching layanan baru kita. Jadi tidak berhenti sampai di situ, masih ada lagi ya, Dok? Ada nanti pas ulang tahun maksimal itu kita harus sudah bisa launching yang Child and Growth Development Center. Oke, berapa bulan lagi ya?
2 atau 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi maksimal. Yang urojin tadi memang tadi kurang lebih bisa kita lihat juga di tayangan-tayangan YouTube Sebelumnya. kita. Karena saat kita IG live dengan salah satu dokter kita urojin, jadi ini ada 2 dok ya, dokter kita di sini ya, dokter Prof Eti sama dokter Gatut lah. Saat kita IG live dengan beliau pun juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang itu juga gitu dok. Dan dua-duanya Gitu. itu adalah yang menjadi urogin di Surabaya. Dan itu ada di Iya. RSCMR gitu. Dan adanya di RSCMR. Salah satu kekuatan lainnya kenapa iya. kita pengen Di garis ada urogin bawah di ya dok sini. ya, ditebelin garis bawah. Kasusnya ada, dokternya cuma ada di sini, kenapa kita nggak menjadi satu-satunya? Itu makanya kita momentumnya dijadikan bahwa kita adalah senternya urogin di Surabaya. Senternya. Namanya apa tadi? Apa dok? Muah. Ya, Muah. muah. Gitu. Entar dulu dok. Oh, itu rahasia, tapi pokoknya cuma muah gitu doang. Nanti Dia tuh maunya muah aja dok. ya, Dasar ya. Jadi poinnya Ya, ada itu. itu tadi kenapa kita memilih ya dok ya itu tadi ya. Saya dan satu-satunya di Surabaya hanya ada di RSCM Dasar Mer. Baik pakar dokternya, baik layanannya, baik peralatannya sudah lengkap di RSCM Dasar Mer gitu ya. Oke, selanjutnya yang hampir meledak. Hajar Pak. Dok, tadi kan dikatakan sama Dokter Dimas bahwa tadi ya tentang milenial ya, pasien kita tuh pasien milenial yang butuh cepat apa segala macam dan segala macamnya lah seperti itu. Dari dokter sendiri sebagai kepala pelayanan medis sendiri, apa yang kira-kira dipersiapkan untuk menghadapi itu seperti itu semua? Ya, sesuai dengan arahan Pak Dir, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi bekal-bekalnya udah seisi, barat kita mau perang, pistol tuh sudah ada. Nah, cuman pistolnya kan tidak cukup dengan pistolnya, pelurunya gimana, yang nembak gimana, nah itu kita persiapkan semua. Kita berangkat dari yang diberikan Pak Dir, dokternya kita udah top, udah jempolan semua, peralatan juga kita udah siapkan, pasien pun juga udah kita ada di sini semua, karena dasarnya adalah dari urogin. Dari itu yang kita kembangkan sekarang. Jadi tidak cuma pasien-pasiennya, jadi harapan kami jelas ini bisa tersebar ke seluruh nasional. Jadi istilahnya kalau memang ada masalah dengan urogin, dengan masalah kewanitiaan tentang gangguan berkemih seperti yang dijelaskan Pak Dir, sudah tempatnya udah di Mer sudah. Dan itu di Surabaya. Jadi itu yang kami siapkan segala sesuatunya. Kalau yang tubuh kembang itu dok, kalau dilihat kan tubuh kembang itu kan banyak nih ya kan lain-lainnya kita yang sering kita launching ya. Klinik tumbuh kembang, kita juga ada namanya educational therapy, ada psikolog juga seperti itu. Sebenarnya itu korelasinya apa sih gitu loh, kalau boleh tahu? Sebenarnya seperti yang disampaikan juga tadi, ini adalah komprehensif. Kalau ibunya sejak dia sebelum hamil kita sudah ada coaching kliniknya juga. Saat mereka menikah, hamil, kita juga mengurusi ibunya, kehamilannya dengan dokter obgyn. Apabila ada kelainan juga dengan dokternya. Setelah itu melahirkan, kita bantu melahirkan di sini. Begitu bayi lahir gimana? Nah, ini yang tidak kita sia-siakan. Bayi lahir pun tetap kita mengaturnya juga, kita mengurusi juga. Kalau bayinya sehat ya sudah, nggak apa-apa dengan dokter anak. Tapi kalau dengan kelainan ya dengan dokter anak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kelainannya pun tidak cuma kelainan fisik, juga ada kelainan yang secara psikis juga, secara mental juga. Itu juga sudah disinggung tadi dengan direktur. Cuman ada satu poin yang ini harus kita ya dok ya, harus kita share juga. Gimana dengan anak-anak yang lahir dengan normal? Menurut pandangan awam. Oke. Tapi tantangannya zaman sekarang adalah seperti tadi zaman milenial, semua yang serba cepat, gadget dengan YouTube dengan ini, itu ternyata memberi tantangan lain untuk kita. Karena kita mulai mendapatkan masukan dari beberapa pasien, anak saya kok ininya terlambat ya, bicaranya terlambat, dia fisiknya kok gampang letih, lemas, gampang sakit. Nah ini jadi pertanyaan besar kita, ada apa sebenarnya? Padahal kalau kita lihat dulu sebelum kita zaman sekarang Gen Z seperti ini, aktivitas anak-anak dulu kan ya bermain lepas, kan seperti itu, hujan-hujanan. Tapi sekarang kan kebanyakan orang tua sudah simpelnya ya itulah generasi Z pengen simpel, pengen cepet ya sudah gimana caranya biar anak nggak nangis nggak apa ya sudah larinya ke gadget. Nah ini yang kita mau mereduksi, bukan berarti terus anak-anak nggak ada akses dengan gadget, tidak, tetap ada, cuman kita proporsinya jelas. Gadget boleh pada anak-anak cuman untuk menghubungi orang tua atau nenek kakeknya. Selepas dari itu sebisa mungkin jangan dengan gadget tapi dengan apa yang ada di lingkungannya. Makanya nanti kita rencana besar kita ya dok ya, mulai dari bayi lahir kita atur ya baby gym itu,
Karena ada ternyata beberapa kendala dari anak-anak, dia masa merangkaknya itu lebih cepat dibanding masa berjalannya. Akibatnya apa? Pada saat dia berjalan itu ada kendala di sana karena belum betul-betul melengkapi masa merangkak. Padahal manusia harusnya mengikuti alur seperti itu. Ada yang menyatakan anak saya usia 1 tahun sudah bisa jalan, Dok. Tapi ada yang sampai 15 bulan, 16 bulan belum bisa berjalan. Dan itu bukan sesuatu hal yang harus kita khawatir, bukan, kan memang tiap-tiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda, fase yang berbeda. Tapi itu perlu kita awasi, kita monitoring. Pada saat mereka melewati batas itu, segera kita koreksi. Jadi itulah kenapa kita bilang komprehensif, ibunya juga komprehensif, anaknya juga. Lengkap. Dan yang untuk tadi tambahan, yang untuk ibunya setelah masa menopause juga kita atur itu juga, kita mengurusi itu juga, gimana kelainan dengan menopause-nya, gimana dengan keluhan-keluhan lain setelah menopause. Kita juga ada senam Kegel, itu juga kita kembangkan juga. Sebenarnya cuma betul-betul untuk komprehensif pelayanan ibu dan anak. Oke, kamu ngomong apa sampai lupa? Untuk tadi yang sekarang layanan yang gigi itu, Dok, yang kita terbaru kemarin kan juga kita juga launching ya, special care dentistry seperti itu. Kenapa juga pilihannya itu, Dok? Pertama, kita punya dokter-dokter gigi yang Jempolan spesialisasinya juga. ya Jempolan khusus juga. konservatif anak. Dan ada bagian dari anak itu yang jarang diperhatikan, itu adalah pada anak-anak yang kalau dokter Prof Udi ya bilangnya anak-anak non tipikal gitu. Kalau anak tipikal tuh anak normal kita bilangnya, anak yang spesial tadi itu anak non tipikal ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Biasanya anak berkebutuhan khusus itu hanya diperhatikan terkait masalah yang terjadi. Kalau autisnya, kalau hiperaktifnya. Lupa ada bagian yang juga perlu diperhatikan, itu adalah kesehatan giginya. Dan kita disadarkan waktu itu oleh tim gigi yang hebat-hebat di sini, Dokter Mutia, Dokter Andra, termasuk Prof Udi. Dok, ini ada loh anak-anak yang nggak pernah diperhatiin kesehatan giginya gitu. Akhirnya dari situ kita tergerak lagi, ya udah deh, kayaknya kita perlu garap juga, karena di Surabaya ternyata juga belum ada yang fokus concern terhadap anak-anak berkebutuhan khusus tadi, khususnya di kesehatan giginya. Ya, untuk kesehatan autis dan hiperaktifnya kita juga punya psikolog, juga punya dokter Mira, di Mer juga terapi, semua juga punya. Tapi yang giginya ternyata nggak ada yang perhatikan. Makanya kita kemarin launch dengan apa kemarin ya, kelompok anak potats ya, perkumpulan orang tua dengan anak dengan Down syndrome. Anak dengan Down syndrome itu kemarin kita kasih tahu ke mereka bahwa Down syndrome-nya juga diobati, tapi giginya juga diperhatikan kesehatannya. Dari mana tempatnya? Di Mer lagi. Keseluruhan ya, Dok ya. Iya. Kita perhatikan dari atas sampai bawah. Yang biasanya lupa diperhatikan, biasanya Mer perhatikan. Sip. Hanya ada di RSC Kandang Sari Mer. Mau tanya apa lagi? Saya boleh tanya, Dok? Cuma gini ganti aja. Ganti ada. Coba. Saya boleh tanya. Kan kenapa gigi juga kita perhatikan? Ternyata gigi itu. Oh, dia mau nambahin. Iya, Oke, karena maaf. gigi itu juga penting. Mungkin sekilas kita ngomongin cuma gigi, lubang gigi, tapi yang paling bermasalah pada saat gigi itu berlubang. Oke. Kenapa? Pada saat gigi berlubang itu ada kuman yang nempel di sana. Dan yang bahayanya lagi, gigi kita ini langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Terutama pembuluh darah yang gigi yang atas, pembuluh darah langsung ke otak. Dulu pernah dengar nggak kasus jantung rematik? Itu penyakit infeksi. Awalnya dari mana? Gigi berlubang. Salah satunya. Yang lama nggak diobati, nggak diperhatikan aja, kumannya masuk dalam pembuluh darah itu masuk ke jantung. Itu dialami oleh dewasa juga, Dok? Pada masa dewasa baru kerasa. Tapi Oke. proses ini adalah proses yang panjang ya. ongoing proses. Jadi dimulai sejak Jadi anak-anak, nggak diperhatikan giginya, dia berkembang dengan pesat kumannya sampai ke pembuluh darah. Ada yang lubang nggak giginya? Adik kan anak-anak tuh. Kalau gigi nggak deh kayaknya. Puasanya kayaknya belum. Kalau itu kayaknya Kenapa kemarin di sini? yang membuat doa terhambat itu tadi. Ada yang lubang-lubang. Nah, itu tadi lubang tengahnya tadi itu. Kita ada tambahan. Iya, begitu. Lubang. Iya, jadi lupa aku lihat ini ya. Oke, sebenarnya balik deh udah. kita kan dalam rangka soft launch untuk layanan Urogin sama Child Growth Development Center. Jadi kita juga ada nanti dalam waktu dekat ya, Dok ya, kita akan nanti ada selain promo, kita ada edukasi juga untuk selain dokter. Promo itu pasti kan, tiap bulan kita udah mulai nih gitu loh. Tapi lihat promo kita mulai April kan menggemaskan gitu. Bener kan? Menggemaskan banget kan promonya. Nanti kita akan ada juga
press conference juga ya Dok ya, pasti nanti ditunggu aja Ya. dari kita dari RSCM Nasarimer akan banyak kejutan-kejutan di sini. Salah satunya nanti di seminar awam ini ya gitu loh. Untuk sementara ini kan di bulan ini kita ada seminar untuk para dokter-dokter seperti itu. Betul. Nah, nextnya, insya Allah sih bulan Juni ya. Juni. Bulan Juni. Bulan Juni kita akan ada seminar awam. Betul, akan banyak seminar awam juga. Kan banyak yang bilang Mer sekarang mengejutkan ya. Nah, Ini itu makanya 4,1 ke 4,6. Nah, Ini agak sensitif Oke. ini. Google review. Agak sensitif ini Ya kan? Gitu Google dong cara review. mancingnya. Terpancing nggak? Itu tadi 4,1 jadi 4,6 ya, betapa mengejutkannya. Terima kasih ya buat yang sudah review kita ya Dok ya. Siapa yang review? Merdes. Merdos. Mer lagi Ya, bukan ya. dong kan? Dosnya itu sahabat. Kan kadang orang bilang dosnya itu wedus bukan. Dosnya itu sahabat. Merdos itu sahabat mer maksudnya. Ya, ini Jadi para sering- sahabat-sahabat mer. Bahasa apa Terima sih Dok kasih. itu? Bahasa Dos. Bahasa India. Bahasa India. Iya. Dos. Meredos, sebenarnya meredos. Bahasa Indianya meredos itu sahabat. artinya. Oh. Kita E-nya dilangin jadi merdos gitu, maksudnya sahabat mer gitu. Ya maksa sih, tapi kan aslinya meredos ini. Jadi maksa Meredos. juga. Enggak apa-apa. Nggak maksa Ya, sih, nggak nggak apa-apa dikit. Nggak apa-apa Dok, memang harus dipaksa begitu biar untuk tenar kan Dok. Iya, kadang-kadang harus gitu, agak nyeleneh sedikit supaya menjadi terkenal. Betul. Cukup katanya. Tulisannya agak jelek sedikit. Jangan tunjukin, jangan tunjukin. Jangan tunjukin ke Dimas. Iya. Seharusnya kan yang baca cuma host ya. Ini narasumber kebaca, cukup katanya. Oke. Terima kasih. Nggak bisa. Belum, ntar dulu. Sebentar belum selesai. Iya, bentar, iya. Oke, ini Oke. cukup beneran. Cukup ya? Oke. Oke, kalau gitu Dok, Tenang, kita closing statement Dok. Dokter mungkin ada ya sekitar Iya. ya 30 Pesan. detik, 60 detik untuk merdos Pesan untuk kalian. Merdos nah, seperti itu. Untuk Dok. mensupport biar tetap datang ke Mer. Ya, jadi untuk para merdes kalian di tahun ini RSC Amer semakin share more happiness lagi. Jadi makin banyak kebahagiaan yang bisa kita bagi untuk kalian semua, khususnya kita lebih spesifik lagi di bidang uroginekologi dan tumbuh kembang. Uroginekologi kita pengen cuma satu, kesehatan kewanitaan itu tidak dinomorduakan, tapi juga menjadi nomor satu untuk diperhatikan para keluarga, para ibu-ibu yang ada di luar, para merdes yang di luar. Yang kedua untuk tumbuh kembang supaya kita punya generasi yang lebih baik lagi ke depan. Sehingga RSC Amer akan terus support untuk pertumbuh kembangan anak-anak mulai dari bayi, anak sampai remaja. Kalau yang terbaru tidak hanya 1000 hari kelahiran, tapi sampai 3000. Jadi artinya kita sampai 18 sampai 19 tahun tumbuh kembang anak itu harus selalu diperhatikan karena kita tahu kadang anaknya tumbuhnya baik, kembangnya baik, tapi interaksi sosial atau perilakunya juga bermasalah di luar itu juga banyak banget. Nah, RSC Amer akan menyediakan semua layanan itu, mendampingi merdes kalian untuk tumbuh kembang dari usia 0 sampai usia 19 tahun. Mungkin itu closing statement dari saya, Mas Angga dan Mbak. Oke. Makasih banyak. Terima Dok. kasih Dokter. Ini closing statementnya serius soalnya. Iya, tumben banget ya. Tumben banget. Nggak pantas. Iya Dok. Udah jangan dipancing lagi, Gara-gara jangan dipancing lagi, Pak. Jangan dipancing lagi. Ini kayak tagline serius aja. Baik Merdos, itulah tadi percakapan kita dengan Direktur Obrolan RSC santai. Rendang Sarimer dan juga Kepala Pelayanan Medis kita, Dr. Riki Puji Abadi dan Dokter Dimas. dan Dr. Dimas. Seperti itu. Jadi Sampai jumpa di Merspace selanjutnya. Ya. Tetap bersama nanti narasumber kita yang sangat-sangat menarik dan selalu menarik ya, selalu mengemaskan dan bikin nyaman. Jangan lupa. Seperti di RSC Kendang Sarimer bikin nyaman. Jangan lupa Oke. selalu lihat IG kita juga ya. IG dan YouTube ya Mas. YouTube pasti dong, kan di YouTube. Iya, diingetin maksudnya. Oh, oke. Sebentar, kalau kita ngobrol nggak akan selesai. Kayak gitu. Oh ya, oke, itu aja ya. Beneran. Oke, Sampai jumpa. sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.